Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo, gue Rian. Balik lagi di video belajar bareng pemrograman C#. Di video sebelumnya, gue ada banyak dapet saran dari teman-teman gue, yang udah pada ahli. Mereka menyarankan gue untuk coba langsung pakai Visual Studio aja buat belajar bareng ini. Nanti gue akan ngasih link downloadnya. Setelah itu gue akan review sedikit tentang C# yang kemarin kita udah pelajarin. Ntar gue review sedikit lagi. Terus nanti gue akan review juga sedikit tentang gambaran arsitektur .NET Framework. Terus nanti kita coba buat Hello World menggunakan Visual Studio. Oke. Yang pertama, download Visual Studio. Gue akan ngasih linknya aja. Nah, jadi untuk download Visual Studio itu lu ke website ini visualstudio.microsoft.com, atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Terus kalian pilih yang Visual Studio. Ini kan ada 3 nih, Visual Studio, Visual Studio Code, Visual Studio for Mac. Kalau kalian bukan pengguna Mac, kalian pakai yang ini aja, yang Visual Studio aja. Terus download Visual Studio, terus pilih yang Community karena ini yang gratis. Klik aja Community 2019 nya. Nah, habis itu langsung muncul downloadnya. Kita save, langsung jalanin kayak biasa aja, install kayak aplikasi pada umumnya. Kalau misalnya mau tahu tutorialnya, di sini juga ada nih, installation instruksi. Klik aja di sini. Di sini ada tutorial dari Microsoft langsung gimana cara nginstalnya lengkap. Karena kalau misalnya gue praktekin di video ini akan panjang banget, jadi kalian ikutin aja ini, atau bisa cari di YouTube yang lain cara install Visual Studio. Nanti kalau misalnya ada yang kesusahan bisa komen biar ada yang komen video gue, nanti gue bantu. Oke. Setelah download Visual Studio, kita review sedikit tentang C# ya. Jadi sebenarnya kemarin kita udah belajar bareng tuh tentang C# itu apa sih. Jadi C# itu kan sebetulnya adalah sebuah bahasa pemrograman. Dia ini bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft dan berjalan di sebuah teknologi atau framework yang bernama .NET Framework. Dibacanya .NET. Oke. C# adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan atau dibuat oleh Microsoft yang berjalan di sebuah framework atau teknologi yang bernama .NET Framework. Nah, .NET Framework ini nanti itu akan keinstall secara otomatis saat kita install Visual Studio yang tadi itu. Setelah itu, gue mau coba share sedikit tentang arsitektur .NET Framework ini. Jadi sebenarnya pada umumnya, atau gampangnya aja kali ya, sebuah aplikasi di .NET itu terdiri dari banyak kelas. Berarti kan ada pertanyaan ya, ada muncul pertanyaan, apa itu kelas? Kalau gue sih menyebutnya gampangnya, kelas itu adalah blok code atau pembungkus code. Jadi gini, misalnya gue mau bikin aplikasi, tiketing misalnya. Tiket itu kan ada banyak ya, ada tiket kereta, ada tiket pesawat, ada tiket bis misalnya. Kelas-kelas ini fungsinya tuh buat membungkus code atau memblok code-code itu sesuai fungsinya. Misalnya contohnya kelas ini ntar gue pakai buat menulis code-code untuk tiket pesawat misalnya. Terus
kelas yang ini misalnya gue pakai untuk menulis kode-kode tiket kereta misalnya. Jadi menurut gue lebih gampangnya itu biar gampang dicerna atau biar gampang paham, intinya kelas itu adalah pembungkus code, pemisah code. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya adalah di sebuah aplikasi dia ada punya banyak kelas. Nah, di setiap kelas-kelas ini dia berisi code-code tertentu. Karena kelas adalah sebuah pembungkus code atau blok code. Jadi misalnya aplikasi tiket, di aplikasi tiket ini, di kelas ini misalnya gue gunakan untuk membungkus code ngurusin tiket pesawat, terus di kelas ini untuk mengurusi tiket kereta, terus di kelas ini untuk tiket bis misalnya, terus di kelas ini untuk ngurusin code-code koneksi ke database dan seterusnya. Jadi intinya kelas ini adalah pemisah atau pembungkus code satu dengan code yang lain biar rapih. Lalu apa sih yang ada di dalam kelas itu, ya kan? Yang ada di dalam kelas itu biasanya ada data dan ada method. Method itu bisa disebut juga function ya. Data itu apa sih? Data itu kayak sebuah informasi. Misalnya mobil itu kan punya informasi ya. Informasinya itu misalnya warnanya apa, modelnya apa, dibuatnya kapan, dan lain-lain. Terus ada metode itu lebih, kalau gue lebih enaknya nyebut itu kata kerja. Misalnya mobil itu kata kerja, dia bisa ngapain sih? Dia bisa jalan, dia bisa mundur, dia bisa ngerem. Nah itu masuknya ke metode atau ke function. Misalnya kita ganti dari mobil jadi kucing misalnya. Kucing itu punya datanya apa? Warna, terus jumlah kaki, atau enggak panjang buntut, panjang ekor. Nah itu masuk ke data. Terus apa sih metodenya di kucing itu? Misalnya jalan, lari, pup, dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih gambaran apa yang ada di dalam kelas. Lalu apa sih itu namespace? Kalau kelas itu kan dia pembungkus code. Tadi kita udah bahas. Nah, kalau namespace itu lebih ke pembungkus kelasnya itu sendiri. Jadi kan di sebuah aplikasi itu kan, misalnya aplikasi yang gede kan akan ada banyak kelas ya. Nah, biar kelasnya rapi itu dia dibungkus lagi oleh namanya namespace. Jadi di satu namespace ada banyak kelas. Namespace ini pun sendiri itu dibungkus lagi oleh namanya assembly. Jadi kelas itu dibungkus oleh namespace dan namespace itu dibungkus oleh assembly. Lalu terakhir baru application. Kumpulan-kumpulan assembly itu dibungkus oleh application. Jadi kurang lebih itu gambaran arsitektur.NET Framework yang bisa gue jelasin. Mungkin nggak kurang detail, atau mungkin banyak salahnya. Kalau teman-teman bisa benerin, silakan komen. Nanti biar gue ralat atau gue pin komennya buat ngoreksi kesalahan dan kekurangan gue di penjelasan tentang arsitektur.NET Framework ini. Nah, download, kita udah review C#, kita udah bahas sedikit tentang arsitektur.NET. Lalu sekarang kita membuat Hello World menggunakan Visual Studio. Untuk membuat Hello World di Visual Studio, kita bisa bikin project baru. Di sini new project, terus kita ketik console. Oh iya, jadi gini,
kita bisa bikin beberapa jenis aplikasi menggunakan sysub dan .NET Framework ini. Bikin aplikasi Windows application atau sering disebutnya aplikasi desktop. Kita bisa bikin aplikasi web, terus kita bisa bikin aplikasi mobile juga, dan kita bisa bikin aplikasi konsol. Nah, karena materinya masih basic, karena gue lebih ingin ngarah ke konsep sysub, kita akan belajar sysub dengan membuat aplikasi konsol. Makanya tadi di sini gue ngetiknya atau nyarinya konsol. Nah, pilih yang ini aja, konsol app.NET Framework. Terus klik next. Bikin projectnya misalnya Hello World. Oke. Terus ini lokasinya bebas, mau diarahin kemana. Terus kita klik. Nah, ini tampilan awalnya saat kita meng-create project baru di Visual Studio. Biar enak belajarnya, kita hapus semua code yang udah secara otomatis di sini. Hapus saja. Untuk buat aplikasi yang mencetak Hello World, kita harus bikin kelas dulu. Bikin kelas, misalnya namanya apa? Misalnya kelasnya Hello World. Oke. Nah, setelah itu kita bikin main method atau fungsi main. Jadi main method ini tuh poin utama saat program itu dijalanin. Jadi dia metode utama yang pertama dijalanin di aplikasi ini adalah main method ini. Static, cara bikinnya static void main string gs. Sudah. Nah, kita udah jadi kelasnya, terus kita udah bikin metodenya. Habis itu kita tulis code untuk menampilkan tulisan Hello World. Untuk menampilkan Hello World di konsol, kita butuh metode yang namanya writeLine. Dan writeLine ini, metode writeLine ini ada di kelas konsol. Nah, dan kelas konsol itu ada di namespace system. Jadi pertama kita harus tulis dulu namespace-nya. System. Kita tulis. Nah, terus kita panggil kelasnya console. Nah, tap aja, terus kita panggil metodenya, itu writeLine. Nah, kurung Hello World. Setelah udah jadi, kita build, bisa Ctrl Shift B, bisa build. Dari sini untuk ngecek apakah ada error. Nah, kalau kayak gini aman nih, ini nggak ada error nih, berarti kita bisa langsung jalanin aja. Start. Oh, jadi konsolnya tadi itu muncul, tapi langsung ke close. Nah, makanya kita butuh panggil function lagi dari konsol, yaitu read key. Function read key ini buat membuat biar konsol itu nggak langsung close. Kita build, terus kita run. Nah, muncul hello world-nya. Jadi code baris 5 ini
buat nampilin hello world-nya, terus function read key ini buat menjaga konsol ini nggak terclose. Oke. Tadi kan kita udah belajar tentang namespace ya. Namespace itu kita bisa panggil sebenarnya di sini, atau kita import. Kita bisa panggil atau kita bisa import. Jadi kalau udah diimport, gue nggak perlu nih nulis sistem kayak gini lagi. Ini kan namespace tuh, sistem itu cuma namespace. Jadi kita import aja sekali, misalnya using system. Nah, jadi ini nggak perlu ditulis karena kita udah using dari atas atau udah kita import di atas. Jadi kalau kita rebuild dia sukses, kalau kita jalanin dia jalan. Oke. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you. See you.